tahun akademik 2018-2019 yang sedianya Siapin Stapin akan mengadakan pelatihan misi sekaligus pelatihan untuk belajar bahasa Inggris langsung dari tim misi dari Filipina. Namun karena disibukkan oleh tuntutan untuk mengurus proses reakreditasi dan akreditasi institusi, sehingga pelatihan misi dan belajar bahasa Inggris belum bisa terlaksana, dan kiranya itu dapat diagendakan pada semester yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita bersyukur STT Stapin Majalengka telah mendapatkan reakreditasi dari Bank PT untuk program studi teologi dan juga akreditasi institusi dari Bank PT. Sehingga institusi ini berhak untuk tetap melaksanakan proses belajar mengajar sampai pada waktu yang ditentukan oleh Bank PT ke depan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pada hari ini juga selain akan diadakan wisuda, akan diadakan upacara pembukaan semester baru tahun akademik 2019-2020. Adapun yang akan diwisuda hari ini untuk program sarjana ada 15 orang dan juga akan diutus di dalam ladang pelayanan. Demikian juga mahasiswa tingkat 2 yang akan melayani atau praktek pelayanan ada 8 orang. Dan untuk semester baru tahun akademik 2019-2020 tingkat 1 yang sudah mendaftar ada 20 orang, dan masih juga ada informasi calon mahasiswa-mahasiswi yang masih ada di dalam perjalanan. Kemudian tingkat 2 ada 18 orang, tingkat 3 ada 10 orang, dan tingkat 4 ada 13 orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Gereja Penyebaran Injil Pusat yang terus memberikan kontribusinya buat Stapin Siapin Majalengka. Demikian juga kepada Gereja GPI daerah 05 yang meliputi Jawa Barat, DKI, Banten, dan Kalimantan yang terus setia membantu di dalam pemberian dana untuk operasional Siapin Stapin. Demikian juga untuk GPI Rayon Majalengka yang terus bersinergi dengan Siapin Stapin Majalengka, yang kebetulan Siapin Stapin Majalengka ada di wilayah GPI Rayon Majalengka. Terlebih juga kepada GPI lokal, GPI Majalengka, tempat di mana Siapin Stapin ada dan beribadah bersama, yang terus memberikan dukungan baik dalam dana maupun dalam banyak hal di dalam pembinaan, bahkan sebagai orang tua asuh bagi siswa mahasiswa yang ada. Kiranya apa yang sudah dibangun oleh Gereja Penyebaran Injil dan campur tangannya sampai hari ini, Siapin Stapin masih dapat beroperasi, kiranya dapat ditingkatkan kembali. Demikian juga IAS atau Ikatan Alumni Siapin juga telah memberikan banyak hal
untuk membantu dan membawa proses perkembangan dan kemajuan stabil Syafin Majalengka. Kiranya apa yang sudah kita mulai tetap kita lakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Demikian laporan akademik yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya penyematan Samir Mariana Sihombi dengan judul skripsi peran gembala dalam mendidik anaknya untuk regenerasi pergembala. Ani Ardila Mananu dengan judul skripsi pembinaan gereja dan pengaruhnya terhadap kedewasaan rohani sebagai upaya mengantisipasi kenakalan remaja di gereja El Shaddai Injil Sepenuh Jatinangor. Esther Elfrida Hutagamu dengan judul skripsi tinjauan teologis tentang filosofi hemat pangkal kaya. Angelina Purba dengan judul skripsi standar kekudusan seorang pelayan ibadah menurut pandangan Alkitab. Hendra Setiadi Ngadimin dengan judul skripsi makna frasa tentang orang kudus yang telah meninggal bangkit menurut Matius 27 ayat 50 sampai 53. Branch Angel Pasaribu dengan judul skripsi makna frasa tentang ibadah yang sejati dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan rohani menurut Roma pasal 12 ayat 1. Roy Yeltsin Dipu Halamongan Hutasoi dengan judul skripsi pendampingan pastoral kepada anak berkebutuhan khusus di Grow to Grow, Jakarta Timur. Elias Chandra Tarigan dengan judul skripsi efektivitas pelayanan Yesus dalam menyampaikan kabar baik dan relevansinya bagi gereja masa kini. Balti Kamrop Simarmata dengan judul skripsi strategi gereja dalam upaya menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga melalui bimbingan pranikah dan pasca pranikah. Umedo Dahlan Sinalo dengan judul skripsi pendekatan psikologis teologis anak korban broken home dalam upaya membina karakter dan kerohaniannya. Ibrahim Simanjunta dengan judul skripsi pengaruh pernikahan yang dijodohkan orang tua terhadap keharmonisan rumah tangga ditinjau dari perspektif iman Kristen.
generasi Z dalam upaya membangkitkan generasi yang mengasihi Tuhan. Rizka Borusi Tepu dengan judul skripsi perbedaan perspektif teologis dan dampaknya terhadap skisma gereja masa kini. Ayub Sihoping dengan judul skripsi tinjauan teologis tentang kuasa manusia sebagai pelaksana mandat Allah. Bosindo Stan Roosevelt Sijabat dengan judul skripsi pelayanan misi pedesaan gereja dalam melaksanakan amanat agung dalam upaya penjangkauan jiwa baru. Pengucapan janji setia wisudawan. Panja setia Stapin Siapin. Kami alumni Stapin Siapin berjanji: 1. Bahwa kami bersedia menyumbangkan tenaga, pikiran, dan kemampuan kami kepada Tuhan, bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Bahwa kami setiap hari bekerja dan bertindak jujur dan kesungguhan hati sesuai dengan etika Kristen dan norma-norma yang sesuai dengan iman Kristen. 3. Bahwa kami akan menjunjung tinggi nilai-nilai rohani, ilmu pengetahuan, dan budaya bangsa, terutama untuk menunjang pelaksanaan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. 4. Bahwa kami setiap saat berusaha memelihara kesatuan roh Kristus yang adalah kepala. 5. Bahwa kami akan menjunjung tinggi nama baik Stapin dan Siapin yang berkaidah Alkitab dan berkendali Roh Kudus sebagai alma mater kami. Bapak dalam Yesus Kristus, terima kasih karena murid-muridmu ini, hamba-hambamu ini telah dibekali di tempat ini untuk melayani pekerjaanmu. Tiba saatnya mereka akan diutus di dalam bidang pelayanan di berbagai tempat. Kami berdoa pada saat ini, biarlah pengurapan Tuhan saat ini yang dahsyat menyertai semua pelayan-pelayanmu ini, sehingga dimanapun mereka berada, mujizat demi mujizat akan terjadi, tanda-tanda heran akan terjadi. Bahkan bekerjalah Tuhan melalui mereka juga dengan sebiak karunia penyataan Roh Kudus, dengan hikmat dan urapan itu, maka Injil akan diberitakan, orang lain akan diselamatkan, penyelamatan di berbagai tempat akan terjadi, bahkan penggebalan akan bertumbuh melalui setiap mereka. Maka dari tempat ini saat ini Tuhan, kami hamba-Mu mengutus mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Penutupan sidang senat terbuka oleh Ketua STT Stapin Siapin, Bapak Dr. Peter Anggit Napitupulu, MPH. Senat terbuka STT Stapin Majalengka
Hari ini Jumat 19 Juli 2019 resmi ditutup di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesan dan pesan wisudawan oleh Franz Pasaribu. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita bersyukur oleh kebaikannya kita boleh dapat berkumpul bersama-sama memeriahkan acara wisuda kami di kampus Syafin Stapin Majalengka. Yang kami hormati segenap pimpinan Sekolah Tinggi Teologi Syafin Stapin Majalengka, yang kami kasihi mahasiswa dan mahasiswi dan hadirin yang berbahagia. Kesan para wisudawan selama menjadi mahasiswa dan mahasiswi tentunya banyak sekali. Kami dipanggil dari latar belakang yang berbeda menjadi seorang hamba Tuhan, doulos, dan kami juga diperlengkapi di tempat ini. Kami belajar tentang ilmu pengetahuan tentang Allah, dan kami sangat bersyukur di hadapan kami para dosen
yang setia mengajar, mendidik kami, dan tentunya sangat sabar kepada kami, karena kami tahu kami banyak kekurangan dalam proses pembelajaran selama pendidikan di tempat ini. Kami juga para wisudawan selama menjadi mahasiswa-mahasiswi belajar di tempat ini dibekali, dan kami mendapat dilengkapi dengan pembinaan dan pembekalan karakter dan kerohanian, di mana kami di Stone pagi ada pembacaan Alkitab setiap hari, dan setiap minggu kami melakukan doa dan puasa di tempat ini. Dan kami percaya bahwa di tempat inilah kami dikubahkan, kami belajar menerima seseorang, kami belajar untuk mengampuni seseorang, kami belajar untuk menghargai orang, dan kami belajar untuk melayani satu dengan yang lain. Bapak Ibu, di tempat ini juga kami dibekali dengan keterampilan dalam bidang musik. Kami juga diperlengkapi dalam bidang entrepreneurship. Kami juga dibekali dalam bidang pertanian. Kami juga dibekali dalam creative ministry. Di antaranya ada flag dan tamborin. Dan kami percaya seusai dari tempat ini, kami menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan melalui karunia-karunia Roh Kudus, dan kami akan menyalakan api itu di pelayanan nanti. Dan kami juga menyampaikan pesan kepada mahasiswa dan mahasiswi, teruslah belajar. Amin. Jangan patah semangat terus, ya. Dan setialah dalam perkara yang kecil, sehingga ketika engkau dipercayakan oleh perkara yang besar, engkau tidak sombong. Tetapi itu adalah pemberian kepercayaan Allah kepada engkau yang harus engkau pelihara setiap waktunya. Dan pesan-pesan bagi kita semua yang hadir hari ini, marilah kita mulai mengasihi, melayani Tuhan dalam hidup ini, dan kita menjaga kekudusan yang Tuhan sudah berikan dalam kita, yaitu pengurapan Allah dalam diri kita. Sebab kita percaya Roh Allah ada dalam diri kita. Itu yang boleh saya sampaikan mewakili teman-teman, dan akhir kata saya ucapkan Tuhan Yesus memberkati. Salam. Bapak Ibu hadirin sekalian, sama-sama kita akan menyaksikan pemberian penghargaan skripsi terbaik dan IPK terbaik oleh Buket 1 Ibu Maria Wijiati MPA. Halo. Saya undang wisudawati bangkit berdiri di tempat. Baik, saya akan membacakan penghargaan skripsi terbaik. Siapa yang layak kira-kira di antara yang terbaik ini? Uledo tempat tanggal lahir Kota Batak 30 Oktober 1993. Berarti ini masuk generasi apa? Milenial. Ya, dengan NIM 204177202013. Judul skripsi pendekatan psikologis anak korban broken home dalam upaya membina karakter dan kerohaniannya. Saya undang Bulindo Sialowo maju ke depan. Apakah ada keluarga yang hadir? Bolehkah dosen pembimbingnya maju ke depan? Dosen pembimbing mana? Siapa lagi? Dosen pembimbing 1, 2, boleh maju ke depan? Ya. Masih ada satu penghargaan lagi yang akan diberikan oleh Sekolah Tinggi Teologi Stafin Majalengka untuk
IPK terbaik jatuh kepada mahasiswa yang bernama Hendra Setiani. Tempat tanggal lahir Jakarta 17 Desember 1976. Ini generasi apa? Generasi X. Dengan nomor induk mahasiswa 201577 202 007 dengan indeks prestasi 3,76. Saya undang Hendra Setiani. Jika ada keluarga yang hadir, saya undang juga maju ke depan untuk mendampingi. Saya undang orang tua walinya, ada fotonya? Orang tua wali untuk siapa? Ibu Lydia dan Ibu Helena. Saya undang maju ke depan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengar kata sambutan dari Ketua STT Stapin Syapin, Bapak Dr. Peter Anggiana Pitu, MTH. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Shalom. Tepuk tangan dulu semua. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena oleh anugerahnya lah kita ada di tempat ini. Yang saya hormati di sini saya lihat tadi ada Om Yopi Lahano Besi. Om Yopi di mana tadi Om Yopi? Di belakang sana. Om Yopi lain kali di depan Om Yopi ya. Puji Tuhan. Om Yopi ini adalah Dewan Pembina di Sinode Gereja Penyebaran Injil. Tepuk tangan Om Yopi untuk Om Yopi. Puji Tuhan. Dan yang saya hormati juga Bapak Pendeta Timotius Wijaya, Sarjana Teologi. Dia adalah Sekretaris Umum Gereja Penyebaran Injil yang sebentar juga akan memberikan sambutannya. Yang kami hormati juga pimpinan Yayasan Jonathan Nur Tanuwijaya yang nanti sambutannya akan disampaikan melalui video. Dan Your Excellency Profesor Dr. Paul Kim, President of Mission Motivator from Filipina, as our the partner of STT Stapin, Majalengka and wife. Welcome to this graduation. Yang kami kasihi Bapak Pendeta Yunus Anetolang sebagai Presiden Ikatan Alumni Syapin Stapin Majalengka dan seluruh alumni Syapin yang kami kasihi. Saya juga sangat bersyukur orang-orang tua banyak hadir hari ini, orang-orang tua keluarga dari wisudawan-wisudawati. Olehkah dengan rendah hati saya undang berdiri semua orang tua dan keluarga wisudawan-wisudawati, boleh berdiri di tempat masing-masing. Kita tepuk tangan buat mereka, saudara-saudara Tuhan. Kita tepuk tangan bagi mereka, saudara. Mereka datang dari berbagai tempat. Ini salah satu, kalau saya mau tunjuk satu Bapak Simarmata, orang tua daripada Palti Simarmata, itu dari Rantau Perapat, dari Bandara Kuala Namu. Saya waktu itu sekitar 8 jam perjalanan naik mobil sudah ke tempat mereka. Jauh sudah kasih makan, tapi mereka datang dengan sukacita di tempat ini, saudara. Ya, dan masih banyak orang-orang tua yang saya tidak sempat sebut di sini, saudara semua. Terima kasih. Dan saya bersyukur juga selalu setia ada Om Nenggolan di sini dengan Tante Agus dari Kalipaten. Tepuk tangan buat mereka, saudara semua. Om Nenggolan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Kami selaku pimpinan STT Stapin Majalengka mengucapkan selamat nih kepada seluruh wisudawan-wisudawati dan adik-adik yang sebentar akan diutus juga ya, yang tingkat 2 untuk melayani.
Dan juga selamat datang buat seluruh calon mahasiswa yang hari ini resmi menjadi mahasiswa, dan untuk tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 nanti selamat juga untuk dapat melanjutkan pendidikan di tempat ini. Bapak Ibu semua, kalau kita melihat di kampus Siapin ini, semua yang terjadi juga proses akademik berlangsung karena dukungan semua pihak. Untuk itu, mari Bapak Ibu, saya sebagai pimpinan memohon kesediaan kita untuk tetap kita dukung proses belajar di kampus ini. Ada pembangunan kelas kita yang sedang berlangsung pada saat ini dalam perpustakaan, supaya doakanlah supaya itu bisa selesai dengan baik. Dan kami berterima kasih untuk bantuan alumni Siapin dalam pengadaan sound system yang kita pakai hari ini. Itu dari alumni Sulawesi Selatan. Tepuk tangan buat para alumni Sulawesi. Kiranya Tuhan memberkati dan semakin memberkati para alumni. Dan ini informasi yang saya sampaikan kepada seluruh alumni Siapin Stapin. Walaupun nanti presidennya dapat menyampaikan ini, hadirlah tahun depan tanggal 14 sampai 16 April 2020 dalam acara jubileum 50 tahun Siapin Majalengka. Panitianya Bapak Cornelis Pandian sudah ada. Pak Cornelis di mana? Pak Cornelis boleh berdiri. Pak Cornelis boleh berdiri supaya dikali ini juga panitianya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saudara yang saya kasihi, kalau Bapak Ibu melihat ibadah kita atau acara kita hari ini, mungkin ada yang berpikir, oh acaranya agak sedikit berbeda. Ya, tapi Bapak Ibu semua, tadi malam di tempat ini kita sudah kebaktian KKR di tempat ini. Ya, Pastor Paul Kim dari Filipina sudah melayani kita dengan luar biasa dengan lawatan Tuhan di tempat ini, saudaraku, tadi malam. Dan tadi malam kita sudah mohonkan Tuhan untuk berfirman lewat jembatan penglihatan dengan dahsyat di tempat ini. Kalau saya menghitung, saudaraku, yang membuat itu penyembahan pertama dan terakhir itu hampir, saudaraku, 10 orang. Penglihatan banyak sekali yang maju, saudara semata. Kita sudah kobarkan, dan untuk itu Bapak Ibu, tahun-tahun depan kami mengundang supaya datanglah di malam sebelum wisuda, sekaligus hadirlah juga dalam wisuda. Dua event ini hadirilah Bapak Ibu di dalam KKR seperti tadi malam. Disitulah kita luaskan kuasa Tuhan dan khotbah, saudaraku, KKR yang luar biasa itu, saudaraku, luar biasa, saudara kasih Tuhan bekerja. Tapi kalau siang seperti ini lebih kepada acara formalnya. Untuk itu Bapak sekalian, dua-duanya ke depan kami berharap hadirlah di Majalengka ini. Akhirnya kami mengucapkan selamat melayani dan Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Sinode Gereja GPI yang akan diwakilkan oleh Sekretaris Umum Bapak Timotius Wijaya STH. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah menuntun kita hingga kita ada di tempat ini dengan baik, dan yang telah menolong hingga acara ini dapat diselenggarakan hingga pada siang ini. Yang kami hormati Dewan Pembina GPI, sini ada Yopi. Yang kami hormati Ketua Yayasan Jonathan Nuh Anuwijaya. Yang terhormat Bapak Pendeta Peter Anggiat Nampitupulu MTH, Ketua STT Stapin dan Direktur Sekolah Alkitab Penyebaran Injil. Yang kami hormati segenap sivitas akademi STT Stapin Siapin Majalengka. Yang kami hormati Pastor Kim dan Ibu dari Filipina yang menjadi mitra daripada STT Stapin dan Siapin. Yang kami hormati Presiden IAS dan rekan-rekan alumni yang tergabung di dalam ikatan alumni Siapin. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Pendeta Dr. J.N. Tanuwijaya
sebagai founding father daripada Syapin dan Stapin serta GPI yang hadir pada saat ini, yang kami hormati orang tua siswa dan mahasiswa yang diwisuda, yang kami hormati gembala-gembala sidang Gereja Penyebaran Injil dan gereja-gereja lainnya yang hadir pada saat ini, yang kami kasihi dan kami banggakan seluruh siswa dan siswi serta mahasiswa dan mahasiswi yang telah diutus dan diwisuda, serta seluruh hadirin yang telah menyempatkan diri untuk hadir bersama-sama di acara ini. Tidak lupa juga kepada panitia wisuda yang sudah berjerih lelah mempersiapkan acara ini hingga kita semua dapat hadir dan menikmati acara ini dengan penuh hikmat dan baik. Kami sampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kata sambutan ini. Dan saya ingin menyampaikan bahwa kami mohon maaf kepada seluruh hadirin yang ada pada saat ini kalau ketua sinode kami tidak dapat menyampaikan kata sambutan karena sedang menghadiri acara wisuda inaugurasi STT, sehingga kata sambutan ini dipercayakan kepada Sekretariat Setengah. Jadi kalau Bapak Ibu mau menyampaikan salam, nanti saya sampaikan salam itu. Ya. Sekali lagi shalom. Memasuki era milenial, gereja sedang menghadapi arus perubahan yang begitu cepat. Tentu generasi yang hadir di masa seperti ini memiliki karakteristik tersendiri dengan segala keunikan, tantangan, dan kebutuhan yang berbeda dari sebelumnya. Gereja dalam panggilannya sebagai garam dan terang dunia perlu menjawab kebutuhan generasi milenial ini dengan berupaya dapat tetap mengkomunikasikan Injil yang relevan, kreatif, dan penuh kuasa di masyarakat. Lalu memasuki usia emasnya, Syapin dan STT Stapin yang telah berdiri di kota Majalengka tidak secara kebetulan terpanggil untuk menjadi bagian rencana Tuhan yang besar bagi generasi ini. Tuhan terus memakai Syapin dan STT Stapin untuk memperlengkapi dan melahirkan hamba-hamba Tuhan yang militan dan berkarakter. Kita akan memanfaatkan teknologi, sosial media, dan berbagai sarana agar dapat dengan efektif menjadi saluran berita Injil. Itu sebabnya seiring dengan mengambil tema strategi gereja dalam mengkomunikasikan Injil kepada generasi milenial, Syapin dan Stapin Majalengka dengan seluruh wisuda dan wisudawatinya siap melakukan tugas ini. Amin. Di sini kami juga mengajak saudara-saudara hadirin sekalian, mari kita juga terlibat dan mengambil peran dengan sungguh-sungguh, bekerja keras dan juga bekerja cerdas untuk mengejawantahkan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Ladang sungguh telah menguning dan siap untuk dituai. Biarlah kita menjadi pekerja-pekerja yang siap untuk tuaian, dengan terus membekali diri dengan berbagai keilmuan yang relevan dan aplikatif di masyarakat. Saya percaya ketika kita mengambil peran kita dengan benar, kita akan memberitakan Injil dan menyelamatkan generasi ini dari kebinasaan dosa. Kesempatan ini juga Bapak Ibu dan hadirin sekalian, sedikit saya juga mau